Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaati dari kelas 3C PAI Karyawan. Adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Studi Proses Pendidikan, yaitu dengan makalah yang berjudul Ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban menuntut ilmu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, ayat-ayat Al-Quran apa saja yang membahas tentang kewajiban menuntut ilmu. Lalu yang kedua, bagaimana pendapat para ulama terhadap kewajiban menuntut ilmu. Dan yang ketiga, apa urgensi menuntut ilmu bagi kehidupan seorang muslim menurut Al-Quran. Yaitu langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu ayat-ayat Al-Quran apa saja yang membahas tentang kewajiban menuntut ilmu, yaitu dalam surah At-Taubah dengan bunyi ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yaitu yang berarti tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, ayat di atas ini secara tegas mewajibkan kepada beberapa orang dari berbagai kelompok agar mereka mempelajari ilmu syar'i dan mengajarkannya kepada orang lain, dan agar mereka memahami seluk-beluknya dan mengajarkannya kepada orang lain, dan hendaklah mereka mengingatkan kaum mereka ketika mereka telah kembali kepada mereka. Di sini berkata Imam Al-Qurtubi bahwasanya ayat ini merupakan dasar tentang wajibnya menuntut ilmu. Dan ia juga mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah keutamaan yang agung dan martabat yang mulia yang tidak dapat disamai oleh sebuah amalan. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kewajiban menuntut ilmu yaitu dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang berarti, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini surah Al-Alaq, yaitu adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa perintah membaca atau mencari ilmu adalah awal dari seluruh ajaran Islam. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini menunjukkan pentingnya ilmu sebagai dasar agama. Analisis terhadap ayat ini menunjukkan bahwa pengetahuan lebih dari sekedar informasi. Pengetahuan juga merupakan tanggung jawab moral. Dalam kerangka pendidikan Islam, hal ini menyoroti pentingnya mengembangkan karakter siswa sehingga mereka tidak hanya mampu secara intelektual, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan keadilan. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek proses belajar mengajar. Yang kedua, yaitu adalah pendapat para ulama terhadap kewajiban menuntut ilmu. Yang pertama yaitu pendapat menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu yang wajib itu terbagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang harus diketahui oleh setiap muslim untuk menjalankan kewajiban agamanya, seperti ilmu tentang sholat, puasa, dan akidah. Lalu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ilmu adalah kehidupan hati, cahaya bagi pandangan dan kekuatan bagi iman. Tidak ada amal tanpa ilmu dan tidak ada keselamatan tanpa ilmu.
Dan yang ketiga yaitu menurut Imam An-Nawawi, menuntut ilmu adalah fardu ain bagi setiap muslim dalam batas yang ia butuhkan untuk menjalankan kewajiban agamanya. Jika seseorang hendak melakukan ibadah, maka wajib baginya mengetahui terlebih dahulu tata cara ibadah tersebut sebelum melakukannya. Seperti melakukan ibadah sholat, kita harus tahu dulu bagaimana tata caranya sholat, begitu, agar kita tidak sembarangan dalam melakukan ibadah. Poin yang ketiga adalah urgensi menuntut ilmu bagi kehidupan seorang muslim. Menuntut ilmu bagi seorang muslim itu sangatlah penting, karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak, mana yang haram, dan mana yang halal, mana yang mudarat, dan mana yang bermanfaat. Ilmu tidak hanya masalah di dunia. Untuk masalah akhirat, ilmu juga mengantarkan manusia bagaimana cara bertakwa serta beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Urgensi menuntut ilmu juga dikarenakan dalam keutamaan bagi agama Islam, di mana ilmu dapat digunakan sebagai alat untuk memelihara kehidupan yang harmonis sehingga dapat menjalankan fungsi kehidupan dengan baik. Islam memberikan serta menetapkan 11 peraturan dan petunjuk yang dapat diketahui dengan menuntut ilmu. Yang terakhir adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari makalah yang saya sampaikan, yaitu menuntut ilmu merupakan kewajiban yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat-ayat di dalam Al-Quran, yaitu salah satunya ada di surah Al-Alaq 1-5, Al-Mujadalah ayat 11, Az-Zumar ayat 9, dan At-Taubah ayat 122. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, Ibnu Qayyim juga menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan fardu ain dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan kewajiban pribadi dalam beribadah, dan menjadi fardu kifayah dalam aspek-aspek keilmuan yang berdampak sosial. Ilmu juga merupakan syarat sah dan benarnya amal, serta jalan untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Kesimpulan yang terakhir adalah urgensi menuntut ilmu, yakni karena ilmu dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan ilmu, kehidupan di dunia akan semakin mudah. Tidak hanya itu, ilmu juga berpengaruh terhadap kehidupan akhirat, di mana tanpa ilmu, ibadah kepada Allah untuk hal akhirat tidak akan efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.